para mahasiswa di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bursa Efek untuk menjadi tuan rumah bagi kita. Kemudian juga di hari ini biasanya kalau saya mau ngomong sama mahasiswa saya, biasanya di kelas keuangan bisnis itu saya ngajarin tentang saham, tentang perusahaan IPO, lalu tentang profil risiko, lalu misalnya ada dividen, ada capital gain. Nah, pada hari ini kesempatan kalian untuk bisa melihat secara nyata bagaimana pasar modal bekerja, dan kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk jadi investor dari PT Yuanta. Nah, yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kalian mengelola keuangan kalian. Karena yang sering saya bilang itu finance itu is a science and art of managing money ya. Jadi kalian harus bisa mengalokasikan uang kalian, berapa yang kalian alokasikan dana darurat, berapa yang kalian alokasikan ke saham. Karena dengan berinvestasi saham juga kalian bisa membantu atau menjadi pilar menyangga perekonomian Indonesia. Kalian bisa membantu perusahaan, kalian juga bisa dapat keuntungan dari situ ya. Oke, saya harapkan dari kalian untuk partisipasinya. Orang yang kena PHK, banyak yang nggak punya pemasukan, tapi kok bisa jumlah penambahan investor kita malah naiknya signifikan, teman-teman. Kira-kira ada tahu nggak kenapa? Apa penyebabnya? Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah deh. Yang berani jawab silakan angkat tangan. Alasannya kenapa kok bisa di tahun 2020 kemarin jumlah investor kita tuh malah naiknya signifikan banget? Iya kan, pada saat pandemi itu, kenapa alasannya? Sehingga oke, boleh satu tepuk tangan dulu dong buat mbaknya ya. Saya kasih hadiah. Ada lagi yang mau jawab? Ya, Mas, silakan. Mungkin di pandemi kan semuanya ada skeptis terhadap keuangan, jadi dilihat di pasar-pasar itu harga pada turun. Ada beberapa orang yang melihat itu sebagai ketika harga saham turun, otomatis itu menjadi yang menarik itu untuk dilirik. Oke, berarti ada pandangan ke depannya untuk dilirik lebih besar. Oke, lagi diskon gitu ya pasar modal ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas ya, teman-teman. Oke, sama mungkin di tahun 2020 kemarin lagi banyak banget tuh teman-teman artis-artis ataupun influencer yang ngomongin tentang kata investasi di sosial medianya mereka. Jadi ada influencer asal Medan yang tagline-nya murah banget. Siapa itu namanya teman-teman? Indra Ken, sama satu lagi yang orang Bandung, Doni Salmana. Nah, dua orang ini ternyata ya salah satu influencer yang membuat kata investasi di tahun tersebut lagi hype banget, sehingga banyak orang yang FOMO ikut-ikutan untuk berinvestasi di pasar modal. Cuman sayangnya teman-teman, mereka nggak dibekali sama ilmu dan edukasinya. Karena FOMO tadi cuman sekedar ikut-ikutan, akhirnya duitnya hilang. Berinvestasi di tempat investasi yang bodong, teman-teman. Karena mereka memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak masyarakat kita yang trauma dengan kata investasi. Makanya sejak hari itu, di tahun 2020 itu, Bursa Efek Indonesia memberikan edukasi sebanyak mungkin. Kita bisa bikin edukasi setiap harinya itu lebih dari 200 kegiatan, teman-teman. Untuk apa? Supaya masyarakat kita tidak gampang lagi termakan sama tawaran-tawaran investasi bodong tadi. Makanya hari ini kita akan mulai dari hal paling basic. Tadi Bapak Erik juga udah bilang ya, tentang perencanaan keuangan dulu. Seni perencanaan keuangan kita harus belajar dulu, supaya kita nanti investasinya nggak pakai duit yang tidak seharusnya kita gunakan untuk investasi. Karena investasi itu nggak boleh pakai uang dapur, uang panas, uang sekolah, atau yang paling parah pakai uang pinjol. Itu nggak boleh, teman-teman. Investasi harus pakai duit yang emang sudah kita sisihkan dari awal khusus untuk investasi. Makanya kita akan belajar dari uang jajan bulanan dulu, teman-teman. Coba di sini yang dapat uang jajan bulanan boleh angkat tangan, angkatan tinggi. Uang jajannya bulanan. Oke, banyak. Yang uang jajannya mingguan. Mingguan. Oke, yang harian?
Oke, yang nggak dikasih jajan? Oh iya, Nggak ada? agak kecil lah. Oke, dapat semua ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang dapat uang jajan bulanan tadi ya, kalian boleh katakan lagi kalau kalian bisa bikin duitnya bertahan sampai akhir bulan. Coba. Produk pertama kita. Oke, kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. Tadi yang angkat tangan banyak. Untuk pertanyaan kedua ternyata yang angkat tangan cuma sedikit. Tepuk tangan dulu dong buat angkat tangan teman-teman. Jadi setidaknya ya teman-teman yang angkat tangan tadi itu sudah bisa melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangannya untuk duitnya supaya bertahan sampai akhir bulan. Nah itu yang benar. Kalau habis di tengah jalan itu salah. Berarti ada yang salah cara kita mengatur keuangannya. Gak apa-apa teman-teman, saya juga dulu seperti itu. Uang jajan saya selalu habis sebelum waktunya, karena dulu saya belum ngerti tentang perencanaan keuangan. Nanti semoga teman-teman habis dari Bursa Efek Indonesia, ya, habis datang dari sini, teman-teman sudah bisa lebih wise lagi dalam menggunakan duit yang kalian terima setiap bulannya. Nah, uang jajan kita bisa dipakai untuk apa aja sih? Macam-macam. Ada yang pakai uang jajannya untuk self reward, beli sepatu baru, baju baru, gitu, tas baru dan lain sebagainya. Ada juga yang sudah mulai menyisihkan sebagian uangnya untuk beli emas. Nah, yang paling parah uang jajan kita biasanya habis untuk apa mas? Gitu ya. Paling parah tanggal 55 kemarin teman-teman. Check out e-commerce, lagi gratis ongkir, flash sale, biasanya kita suka kalap. Belanjanya terlalu jor-joran, habis itu duit menipis teman-teman. Nah ini parah ya biasanya ya. Lalu biasa uangnya disisihkan sebagian untuk berinvestasi. Nah 4 macam barang yang ada di depan, teman-teman harus tahu dulu mana yang masuk ke dalam kategori aset konsumtif, mana juga yang masuk ke dalam aset produktif. Saya mau kasih kuis lagi, yang bisa jelaskan bedanya aset konsumtif dan produktif boleh angkat tangan. Ya, yang di atas duluan, silakan. Mungkin kalau misalnya aset konsumtif itu tuh contohnya misalnya kita membeli sepatu, sementara sepatu ini untuk kita pakai aja, maksudnya tidak ada nilai jualnya lagi. Sementara kalau kita beli rumah dan rumahnya misalnya kita pakaiin buat kos-kosan nih, nah itu termasuk ke aset produktif yang menghasilkan nilai jual. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat mbaknya ya, benar ya? Jadi aset produktif itu aset yang kalau kita beli nilainya akan terus bertumbuh setiap tahunnya. Makasih mbak. Sedangkan aset konsumtif, aset yang kalau kita beli, padahal barangnya belum kita gunakan aja biasanya nilainya akan langsung turun. Coba, contohnya kalian beli sepatu New Balance, itu masuknya ke aset apa? Konsumtif. Beli tas Kanken masuknya ke? Beli rumah masuknya ke? Beli tanah masuknya ke produktif. Beli handphone masuknya ke? Ayo sekali lagi. Beli handphone masuknya ke? Sekali lagi. Beli handphone masuknya ke? Tergantung teman-teman menggunakan handphone untuk apa. Kalau kalian pakai handphonenya untuk beli misalkan investasi saham, pakai aplikasi Yuanta Sekuritas, itu masuknya ke produktif. Atau mungkin di sini ada selebgram atau seleb TikTok nggak? Siapa namanya? Davina gitu. Davina yang mungkin yang suka live TikTok gitu ya, joget setboard gitu. Oh enggak ya? Tapi yang makan cabai tapi nggak dimakan gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau kalian live TikTok dan bisa menghasilkan duit dari live TikTok tadi, maka handphone tadi juga bisa berubah tuh dari aset konsumtif pindah ke aset produktif. Nah, permasalahan anak zaman sekarang apa sih mas? Macam-macam. Cuman kalau kita rangkum, yang pertama itu FOMO, fear of missing out. Karena apa? Karena ada sosial media zaman sekarang. Apapun yang lagi hype hari ini akan langsung tersebar merata di Indonesia melalui sosial media. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kita akan langsung masuk ke Yuanta Sekuritas. Sudah ada Mas Aga, silakan boleh kenalan dulu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Aga teman-teman. Halo, selamat pagi semua teman-teman dari Unpar. Masih semangat ya teman-teman? Bangun jam berapa tadi pagi teman-teman? Hah? Astagfirullah. Oke, kita mulai sesi kedua. Ini sesi ya cukup, ya sebenarnya sih ringan ya teman-teman. Cuman
ini merupakan menurut saya merupakan modal dasar untuk kalian untuk sebelum melakukan namanya berinvestasi. Teman-teman, saya mau tanya dulu, di sini teman-teman sudah ada yang mulai berinvestasi? Sudah? Yang jawab sudah. Kalau boleh tahu kalian berinvestasi di instrumen apa? Teman-teman? Di mana? Reksadana. Terus ada lagi? Apalagi? Terus? Kayak tukang parkir saya, terus. Ada yang berinvestasi di saham. Tadi reksadana udah ya, di saham. Terus ada yang mungkin teman-teman di sini kan kayak mayoritas Gen Z ya, kayaknya kelihatannya mukanya lebih muda dari saya semua. Mungkin teman-teman ada yang ke crypto, maybe ya, kayak gitu. Mungkin yang lebih karena mungkin masih muda, adrenalinnya masih terpacu gitu ya, masih sering-sering ya lihat-lihat sana sini, lihat tergiur lah yang namanya cuan yang besar gitu ya, keuntungan profit yang besar. Nah di sini kita akan belajar sedikit mengenai namanya manajemen resiko dalam berinvestasi, teman-teman, atau ya biasa kita sebut aja ya manajemen keuangan. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan tempat saya bekerja. Nah, PT Yuanta Sekuritas ini merupakan anak perusahaan dari Yuanta Financial Holding yang menjadi broker dan sekuritas di Indonesia sejak tahun 2015. Jadi kita memasuki tahun ke-10 ya di sini di Indonesia. Yuanta Financial Holding sendiri menjadi salah satu perusahaan jasa keuangan terbesar di Taiwan dan di Asia juga. Nah, perusahaan ini juga telah memiliki menguasai pasar ekuitas dan juga berjangka di Asia dari negara Korea, Tiongkok sampai Vietnam, Filipina selama lebih dari 50 tahun, teman-teman. Nah, di sini semua teman-teman kemarin sudah mencoba untuk membuka account ya di Yuanta Sekuritas. Teman-teman semua sudah mendownload aplikasinya Yes Invest? Sudah ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman sudah semuanya sukses untuk membuat account atau mungkin masih ada yang terkendala? Boleh angkat tangan kalau masih terkendala. Oh ya, nanti kalau masih terkendala di akhir sesi nanti kita coba bantu ya supaya teman-teman bisa mendapatkan accountnya dan juga bisa mendapatkan top up RTN sebesar 100.000 dari kita ya. Nanti di akhir sesi. Nah, aplikasi Yes Invest kita ini teman-teman, ini merupakan platform stock trading yang mobile based, berarti ya di HP. Merupakan platform stock trading yang diciptakan untuk memudahkan nasabah untuk bertransaksi saham dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan single log-on ID. Jadi teman-teman kalau mau login nggak usah capek-capek tuh untuk ngetik password, ngetik username segala macam, udah bisa tinggal di fingerprint aja. Jadi lebih cepat untuk loginnya kayak gitu. Nah, terus kita juga mempunyai satu aplikasi lagi yaitu untuk desktop base, yaitu namanya Yuanta Connect. Nah, ini juga memiliki fitur-fitur yang lumayan memudahkan para nasabah, para pengguna, dan juga disajikan dengan fitur-fitur lainnya untuk menganalisa saham. Nah, teman-teman, kenapa sih kita ini perlu untuk belajar namanya manajemen resiko? Nah, karena manajemen resiko ini merupakan pilar utama ibaratnya. Ini merupakan sebuah strategi kita untuk sukses di pasar modal atau di pasar ekuitas seperti itu. Ini merupakan strategi untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Teman-teman di sini pasti semua berpikir mau berinvestasi. Berinvestasi pasti mau mendapatkan yang namanya keuntungan, betul ya, mendapatkan profit. Tapi teman-teman harus sadari terlebih dahulu bahwa harus terapkan mindset itu terlebih dahulu bahwa modal yang kalian tanamkan itu kalau bisa ya jangan berkurang. Berarti mindset kita yang pertama adalah kita mau mempertahankan modal untuk mendapatkan nilai tambah di kemudian harinya. Jadi yang kita lindungi adalah modal kita terlebih dahulu, terus baru yang kedua kita cari yang namanya cuan atau profitnya sendiri seperti itu. Nah, dalam manajemen
dalam manajemen resiko teman-teman, kita ini juga perlu melakukan yang namanya mengetahui yang namanya profil resiko dari setiap individu, dari masing-masing kalian. Profil resikonya kayak gimana sih? Apakah kalian orang yang lebih suka yang sesuatu yang lebih risky aset, atau yang lebih cenderung konservatif aja, kayak gitu. Terus di sini juga akan kita perkenalkan yang namanya konsep diversifikasi. Mungkin kalian juga udah sering lah ya mendengar diversifikasi. Terus penting juga kalian untuk mengalokasikan aset kalian. Kalian penting untuk mengalokasikan aset kalian. Jangan kalian dalam satu instrumen efek kalian melakukan yang namanya all in kayak gitu. Nah itu mindset seperti itu bukan mindset untuk berinvestasi, melainkan mindset lebih ke gambling teman-teman. Jadi mindsetnya itu harus dibenerin. Terus yang mempengaruhi namanya manajemen resiko, yaitu satu lagi yang namanya psikologis investornya. Apakah kalian berinvestasi itu pas keadaan diri kalian lagi kayak gimana sih? Pas emosi kalian lagi kayak gimana sih? Seperti itu. Terus jangan lupa dalam manajemen resiko kalian juga perlu yang namanya membuat jurnal, atau ya kita sebut saja seperti trading plan lah, ibaratnya seperti itu teman-teman. Dalam setiap instrumen investasi itu pasti ada yang namanya resiko. Jadi kalau di luaran sana ada yang mengiming-imingkan bisa nih profit sekian persen, puluhan persen, misalnya per bulan kayak gitu segala macam. Terus juga dibilang ada investasi tanpa khawatir, nggak ada resiko, nggak ada apa. Itu sudah pasti kalian mesti red alert kayak gitu ya. Kalian mesti mawas diri, mesti waspada bahwa yang kayak gitu harus kalian curigai. Karena yang kayak gitu kemungkinan akan berujung ke investasi bodong. Kalian mungkin disuruh top up terus kalian lihat oh iya dapat profit, terus tapi kalian mau withdraw duitnya kayak gitu terus nggak bisa, kalian mesti top up dulu. Lama-lama kayak gitu ya ujung-ujungnya baru kalian akan berasa kalau itu kalian di scam kayak gitu. Nah teman-teman, dalam setiap investasi kan ada resikonya. Ada beberapa contoh resiko yang ada di investasi. Yang pertama contohnya adalah risiko pasar teman-teman. Resiko pasar nih contohnya ya kayak fluktuasi harga akibat sentimen pasar, berita atau makroekonomi global. Nah, contohnya yang paling gampang sekarang kalian teman-teman sering lihat berita, mungkin sering baca berita. Berita apa sih yang paling hangat belakangan ini? Berita global apa sih teman-teman? Perang tarif ya teman-teman. Ada itu yang sekarang ini yang benar-benar di highlight sama semua negara, bagaimana kelanjutan dari perang tarif ini sendiri. Perang tarif ini sendiri justru ibaratnya ini meresahkan gitu loh teman-teman. Meresahkan karena apa? Karena dua negara ekonomi terbesar di dunia ini sedang kayak berlomba-lomba untuk nunjukin siapa yang lebih berkuasa atas siapa, seperti itu. Yaitu ya Amerika sama China, yang kita tahu itu ya kayak musuh abadi lah di berdua kayak gitu. Yang satu naikin tarif, Donald Trump naikin tarif, terus habis itu China ya gengsi juga nggak mau kalah, dibalas lagi, makin dibalas. Pada akhirnya teman-teman, hal-hal kayak gitu ya kita yang sebagai negara berkembang dan negara-negara yang merupakan mitra dagang dari kedua negara tersebut, Amerika dan China, ya kita otomatis kena terdampak gitu teman-teman. Kita terdampak, perekonomian kita juga akan melemah seperti itu. Karena apa? Ya karena harga-harga barang impor, harga-harga barang ekspornya itu harganya naik. Otomatis kalau harganya naik, para produsen manufaktur ya otomatis juga akan menaikkan harganya. Dan kemudian harganya tersebut akan diteruskan ke konsumer. Jadi konsumer juga ikut merasakan yang namanya kenaikan harga tersebut.
seperti itu. Itu contoh dari resiko pasar. Terus yang kedua adalah resiko lainnya, yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini ketika kita sulit untuk menjual aset tanpa menurunkan harga secara signifikan. Misalnya gini teman-teman, kita punya properti lah ya, kita punya properti, misalnya kita punya ruko lah, misalnya di Bandung, misalnya kayak gitu. Terus abis itu tiba-tiba, kalian tuh lagi BU nih ceritanya, lagi butuh duit buat misalnya biaya apa gitu ya segala macam. Kalian butuh duit, otomatis kalian punya aset. Yaudah deh, gue mau jual aset gue. Yaudah, yang kalian punya saat itu adalah asetnya adalah properti. Properti itu aset yang sulit untuk dijual. Betul ya? Kita punya properti memang harganya mahal. Terus kita mau jual ya pasti beli misalnya 1M. Kita mau jual ya pasti kita mau jualin dong. Kita mau naikin harga, kita beli 1M. Masa kalian mau jual di harga 1M juga? Kalian cuma BEP. Atau mungkin kalian saking butuh duitnya, kalian jual di harga di bawah pasar, kayak gitu. Yang kalian akan rugi. Properti itu aset yang non-liquid, teman-teman. Jadi beda halnya sama kayak misalnya emas. Emas itu kan gampang ya, kalian siapa aja tuh nerima gitu loh. Kalian bahkan di negara manapun kalian jual emas ya udah diterima, cuman yang ikuti rate dari negara tersebut, maybe kayak gitu ya. Terus yang ketiga, contoh lainnya adalah dari resiko inflasi. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit sama Pak Haji mungkin ya. Tadi resiko inflasi bahwa setiap tahun di Indonesia inflasi di Indonesia ini kurang lebih di angka 3 mencapai 4% per tahun, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan yang kita taruh di bank saja, misalnya dia cuman paling per tahun berapa sih kalau tabungan gitu bunganya? Mungkin cuma 1% maybe. Terus atau mungkin kalian cuman taruh mungkin ya di deposito ya maybe bunganya 4,5 per tahun kayak gitu ya. Mungkin hal tersebut itu masih akan kalah sama namanya inflasi, teman-teman. Karena inflasi kita mungkin di angka 4-5%. Jadi kita harus mencari instrumen lain yang bisa mengalahkan nilai dari inflasinya itu tersebut kayak itu. Terus ada juga yang namanya resiko mata uang, teman-teman. Nah, ini terjadi kalau misalnya teman-teman berinvestasi di aset luar negeri. Fluktuasi kurs mempengaruhi nilai investasi. Nah, misalnya kalian menjual barang kalian misalnya ke luar negeri gitu ya. Mungkin kalian belinya dalam dolar, atau enggak kalian punya perusahaan deh, kalian utang kalian itu dalam bentuk dolar. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat nilai dolar kita terus melemah terhadap US kayak gitu, jadi otomatis kalian secara nggak langsung utang kalian itu membengkak sebenarnya. Mungkin ya seperti itulah gambaran singkatnya tentang risiko mata uang. Terus ada mungkin contoh lainnya yaitu risiko capital loss. Capital loss ini ya maklum ya, misalnya dalam berinvestasi nggak setiap kali kita berinvestasi, nggak setiap kali kita beli apa gitu ya, kita beli saham atau kita beli obligasi atau apa, itu nilainya akan selalu naik. Pasar itu dinamis, teman-teman. Secara jangka panjang memang betul bahwa seperti saham ataupun obligasi nilainya cenderung naik. Cuman dalam jangka pendek kayak waktu harian, mungkin mingguan atau bulanan, ada aja gitu loh, kayak sentimen perang dagang sekarang yang kita rasakan gitu ya. Itu akan mempengaruhi volatilitas dari pasar tersebut, teman-teman. Jadi ada juga yang namanya resiko dari capital loss seperti itu. Jadi hal-hal ini kalian mesti ya sudah tanamkan di benak kalian bahwa ini memang ada risiko seperti ini. Yang tadi saya singgung sedikit, profil risiko ya ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Nah, kalau misalnya
kita juga perlu teman-teman untuk namanya mengalokasikan aset kita. Apa sih tujuannya kita itu mengalokasikan aset kita? Yaitu yang pertama itu untuk mengurangi risiko fluktuasi pasar. Terus yang kedua untuk menyesuaikan strategi tujuan jangka panjang kita. Karena nggak setiap hari market itu bergeraknya bagus, kayak gitu ya, sentimen-sentimen yang keluar di market itu sentimen baik semua, itu kita perlu yang namanya mengalokasikan aset kita. Jadi nggak semua uang, nggak semua misalnya cash kita dibelikan semua dalam bentuk aset. Kalian juga perlu cash itu ya, stay in cash. Yang kalian mau investasikan, ya kalian porsikan gitu loh. Makanya yang tadi saya bilang dari awal, kalau berinvestasi jangan pernah all in. Ketika suatu sentimen buruk lagi melanda misalnya seperti itu, otomatis nilai investasi kalian kan akan menurun ya, floating loss misalnya itu. Tapi terus kalau misalnya seburuk-buruknya kalian lagi butuh uang pada saat itu, kalian mesti tarik atau menjual aset kalian, berarti kan kalian hitungannya ya mau nggak mau jual rugi. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah all in teman-teman. Ada ya, kalian harus punya namanya cash juga. Terus juga tadi dalam berinvestasi selalu gunakan uang yang dingin, benar-benar dingin teman-teman. Jangan pakai uang dapur tadi, benar kata Pak Haji. Nah, terus dari setelah aset ini kita alokasikan teman-teman, misalnya saya punya, kita kasih angka asal aja lah ya, saya punya misalnya 100 juta kayak gitu. Terus yang mau saya investasikan, misalnya yang mau saya investasikan itu ya udah 50% deh mungkin, atau mungkin saya cuma mau investasi 30% deh karena mungkin saya masih awam, saya masih kurang jam terbangnya, saya masih kurang tentang edukasi mengenai pasar modal. It's okay, nggak apa-apa. Cashnya lebih besar nggak masalah, sembari kalian belajar juga. Setelah kalian putuskan untuk berapa persen dari misalnya 100 juta itu untuk diinvestasikan, kemudian kita lanjut untuk yang namanya melakukan diversifikasi teman-teman. Misalnya kalian tadi 50 jutanya misalnya kalian mau lakukan investasi. Dari 50 juta yang mau diinvestasikan ini teman-teman, jangan semuanya dibelikan satu instrumen efek. Dipecah lagi teman-teman. Sebisa mungkin dipecah lagi menjadi minimal 2 atau 3 lah, seperti itu. Nah, bisa nih teman-teman diversifikasikan untuk dibelikan yang namanya saham, boleh dari 50 juta itu. Terus bisa dibelikan untuk obligasi atau emas, atau mungkin kalian belikan yang deposito kalau misalnya kalian lebih cenderung profil resikonya konservatif seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian dari 50 jutanya itu, kalian misalnya 40% ya, kalian mau alokasikan untuk saham. Berarti kan 20, ya berarti kita kasih angka 20 juta lah ya, berarti untuk saham. Terus kalian juga mau belikan obligasi yang merupakan instrumen efek yang lebih bersifat moderat, lebih safe lah, seperti itu. Itu boleh teman-teman. Nah, dalam pembelian, misalnya dalam pembelian, saya kasih contoh ya, dalam pembelian saham, tadi kan sudah disebutkan sama Pak Haji, kita per hari ini tadi ada 967 emiten yang sudah melantai di bursa, seperti itu ya. Saya beli yang mana? Di dalam 967 emiten tersebut teman-teman, itu ada yang namanya kita klasifikasikan lagi, kita bagi lagi menjadi beberapa sektor yang berada di IHSG kita. Contohnya tadi seperti ada sektor perbankan, terus ada lagi yang namanya kayak sektor infrastruktur, telekomunikasi, utilitas kayak gitu. Terus ada sektor kesehatan, sektor energi. Nah, itu kalian harus pilih-pilih lagi saham yang mau kalian belikan kayak gitu. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar? Masih semangat ya? Dari Universitas Katolik Parahyangan, dari Bandung berarti ini. Dari Bandung jam berapa tadi? Jam 5 pagi? Masih tidur sih jam 5 pagi. Ini sampai sini jam 8. Oke. Teman-teman semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester
Itu 12, siapa yang bilang ke belakang? 12, ngaruh berapa? 12 ini, 12 di kiri. Oke teman-teman, jadi teman-teman dari Universitas Katolik Parahyangan semester 6, semester 8 gitu ya. Ada yang udah menjadi investor di sini, angkat tangan? Belum ya? Masih calon investor berarti ya? Calon investor. Oke, semoga nih kita diskusi di sini ya, sharing-sharing aja teman-teman, itu membuat teman-teman yakin. Minimal teman-teman tahu, minimal teman-teman menambah wawasan, pulang tuh ada ilmu yang didapatkan, itu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang ID Clear. Kalau tadi sama Mas Aji mungkin udah Bursa Efek Indonesia, barusan ada sekuritas juga teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang ID Clear nih, kita sharing. Ada yang pernah tahu nggak ID Clear? Pernah dengar nggak? Saya bawa hadiah tuh, jadi teman-teman yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya menarik tuh. Kita kasih hadiah. Yang pernah dengar nggak ID Clear atau KPEI? Angkat tangan yang pernah dengar? Belum ya, makanya ini mau belajar gitu ya. Nah, sama nggak sih KPEI sama ID Clear? Sama nggak? Tulisannya ID Clear. Di sini KPEI sama nggak? Yang bilang beda mana tadi angkat tangan? Sama nggak? Nah, oke, ini saya jelasin ya. Jadi ID Clear sama KPI itu sama sebetulnya. Di sini kan di bawahnya ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia gitu. Nah, teman-teman, di sini bisa lihat nih teman-teman. ID Clear atau KPI itu sama. Jadi teman-teman gak usah bingung nih, beda atau sama, karena itu perusahaan yang sama, institusi yang sama. Hanya saja di branding ya teman-teman. Jadi 2021 KPI itu sebagai nama legalnya gitu ya. Nama resminya, tapi nama brandingnya adalah ID Clear di sini teman-teman. Jadi itu hal yang sama. Makanya kalau teman-teman cari di Instagram itu akan ketemunya adalah ID Clear, gitu ya teman-teman. Nah tadi teman-teman udah dijelasin sama Mas Aji, Bursa Efek Indonesia, terus sekarang nih akan ID Clear dan mungkin nanti di ada kesempatan ada juga KSEI. Nah di sini kan dijelasin, mungkin tadi Mas Aji udah menjelaskan gitu ya. Ada IDX, ada ID Clear dan ada KSEI. Kita tuh bertiga sebagai regulator di pasar modal, gitu ya. Kita bertiga sebagai regulator. Gitu. Nah, apa sih fungsinya KPI sebagai regulator? Nah, di sini dijelaskan bahwa KPI berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan. Gitu ya, teman-teman. Atas apa? Atas penyelesaian transaksi bursa di pasar modal. Jadi ketika teman-teman nih berinvestasi nih, itu penyelesaian transaksinya tuh yang menjamin adalah ID Clear. Bahwa teman-teman kalau menjual saham akan mendapatkan uangnya, kalau teman-teman membeli saham akan mendapatkan sahamnya. Itu ID Clear yang menjamin teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau teman, wah kita tadi udah bayarin tapi kok kita nggak dapat sahamnya ya, atau kita nggak dapat apa instrumen lain misalkan gitu ya. Nah itu KP yang menjamin atau ID Clear. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah ini maksudnya ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak gambar ini teman-teman? Atau ini ID Clear aja deh. Ini sebagai apa? Angkat tangan. Saya kasih hadiah yang tahu. Apa Mbak? Sebagai kasir. Tahu nggak Mbak kasir maksudnya gimana? Kalau emang si perusahaan juga pokoknya kalau udah bisa betul. Oke, tepuk tangan buat mbaknya. Mbaknya namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Mbak Jesslyn. Kita kasih hadiah. Mau hadiah apa Mbak Jesslyn? Kita kasih hadiah buat Mbak Jesslyn nih, buat Mbak Jesslyn. iPhone 20. Oke teman-teman, tadi dijelaskan sama Mbak Jesslyn ya. Ini ada kasir di sini. Nah mungkin saya coba jelaskan singkat dari awal ya. Jadi mungkin di sini ada gambar mall nih teman-teman. Bursa Efek Indonesia kita analogikan sebagai mall. Kalau teman-teman masuk ke mall, di dalam ada apa sih? Ada store gitu kan ya, toko gitu ya. Siapa sih toko-toko itu? Tadi teman-teman sekuritas. Di dalam toko pasti ada yang dijual dong, gitu ya. Teman-teman bisa membeli apapun yang ada di toko itu atau di toko lain. Nah apa sih yang dijual itu? Tadi dijelaskan. Itu adalah perusahaan emiten dari berbagai bidang, teman-teman. Itu. Jadi teman-teman ketika masuk toko mau beli apa? Tadi mungkin mau beli saham di industri mining misalkan, atau di banking dan sebagainya. Nah kemudian ID Clear di sini sebagai kasir teman-teman. Kalau teman-teman habis beli nih misalkan ke minimarket, kan ada kasirnya kan, Indomaret gitu misalkan. Di minimarket itu ketika di kasir apa yang dilakukan? Si kasirnya menghitung hak dan kewajiban kan. Teman-teman beli apa misalnya? Beli minuman, teman-teman beli minuman 10.000. Teman-teman harus bayar 10.000. Haknya teman-teman apa? Mendapatkan minuman yang tadi dibayar. Kewajibannya membayar, haknya adalah mendapatkan yang sudah dibayar. Nah, itu siapa yang menghitung KPI ini di sini sebagai kasir, teman-teman? Gitu ya. Nah, nanti setelahnya
akan ada KSE ini, tahap berikutnya sebagai tempat penyimpanan atau pengambilan barangnya, atau mungkin dalam hal ini tadi ya instrumen yang teman-teman transaksikan di bursa gitu ya teman-teman, kurang lebih kayak gitu ya. Itu sampai sini paham ya teman-teman ya.